Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menyelesaikan tugas final dari mata kuliah akuntansi keperilakuan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Nurul Kalbin Sania, yang kedua ada Nurmi, yang ketiga ada Istiqomah, yang keempat ada Irma Agusti, dan yang terakhir ada Sri Putri Wahyuni. Jadi sebelum kita masuk dalam contoh kasus, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu akuntansi pertanggungjawaban. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini adalah sistem yang mengukur kinerja unit atau departemen berdasarkan tanggung jawab manajer dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya dan pencapaian tujuan melalui analisis pendapatan dan biaya unit tersebut. Nah, akuntansi audit internal ini adalah proses evaluasi atau pengawasan internal untuk memastikan bahwa setiap akuntansi dan operasional itu berjalan sesuai kebijakan serta mendeteksi potensi kesalahan atau penipuan. Kemudian ada akuntansi pengakumulasian dan pengendalian biaya. Nah, akuntansi ini bertujuan untuk mengumpulkan, mencatat, mengelola biaya operasional perusahaan sehingga pengeluaran dapat dikontrol secara efektif. Nah, sementara itu, akuntansi pengambilan keputusan membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik dan menganalisis data keuangan untuk memilih tindakan yang paling menguntungkan organisasi. Kasus pertama itu ada kasus penipuan akuntansi di PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2020. Nah, kasus PT Asuransi Jiwasraya ini mencuat akibat fraud berupa korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Nah, pada tahun 2019, Jiwasraya melaporkan kerugian sebesar 4,3 triliun yang terus memburuk hingga 2021. Dengan defisit modal mencapai 6,3 triliun pada tahun 2021 dan 38,6 triliun pada tahun 2020. Nah, kerugian ini disebabkan oleh penjualan produk JJ Saving Plan dan dengan bunga tinggi di atas deposito sejak 2015, serta investasi pada instrumen keuangan berkualitas rendah seperti saham dan reksadana. Nah, pada Oktober 2018, Jiwasraya gagal membayar klaim sebesar 802 miliar dan menawarkan perpanjangan jatuh tempo dengan bunga kompensasi. Pada November 2019, dalam rapat pendapat dengan DPRD RI, terungkap bahwa Jiwasraya ini membutuhkan 32,98 triliun untuk peningkatan permodalan, namun tidak mampu membayar klaim nasabah sebesar 12,4 triliun. Akhirnya Jiwasraya menyatakan gagal bayar atas bunga dana investasi nasabah. Nah, dalam kasus tersebut, kita mungkin bisa mengambil keputusan terkait masalah fraud atau kecurangan ini dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban. Nah, akuntansi yang seperti saya katakan tadi, akuntansi ini yang dirancang untuk mengukur kinerja manajerial dan mencapai tujuan organisasi. Nah, pada akuntansi ini sangat berguna dalam mendeteksi dan mencegah fraud. Kita mungkin bisa yang pertama itu ada membedakan tanggung jawab. Nah, setiap individu atau departemen memiliki tanggung jawab yang jelas atau atas aktivitas tertentu. Nah, ini membuat lebih mudah atau melacak siapa yang bertanggung jawab atas suatu transaksi atau kejadian. Nah, yang kedua itu membandingkan kinerja. Nah, dengan kita membandingkan kinerja aktual dengan anggaran atau standar yang ditetapkan, penyimpangan yang tidak dapat terdeteksi ini yang bisa menjadi indikasi adanya fraud. Nah, yang ketiga ini ada mendorong akuntabilitas. Nah, sistem ini menciptakan lingkungan kerja di mana sistem atau orang bertanggung jawab atas tindakan mereka sehingga mengurangi insentif untuk melakukan kecurangan. Kemudian ada menjatuhkan hukuman yang tegas terhadap pelaku kecurangan untuk memberikan efek jerah. Nah, kerjasama antara lembaga penegak hukum ini harus menangani kasus kecurangan yang kompleks. Nah, yang terakhir ada regulasi yang ketat, penguatan peraturan di sektor asuransi dan keuangan dengan
dengan bekerja sama dengan otoritas pengawas seperti OJK. Yang kedua ada kasus global, yaitu kasus kepemimpinan di Google Inc. Nah, pada Maret 2024, Jason Aten mengkritik CEO Google yang bernama Sundar Pichai karena dianggap mengabaikan prinsip kepemimpinan yang paling penting, yaitu memelihara budaya perusahaan. Aten berpendapat bahwa keputusan Pichai seperti pemecatan lebih dari 12.000 karyawan dan kesulitan dalam meluncurkan alat AI generatif seperti Gemini menunjukkan kurangnya prinsip panduan dan masalah dalam eksekusi. Nah, Aten ini menekankan bahwa tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah merawat budaya organisasi, karena budaya yang rusak dapat merusak prioritas dan keputusan. Nah, Aten ini menyimpulkan bahwa tantangan budaya di Google pada akhirnya dapat mengancam posisi Pichai. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Google seperti penurunan budaya perusahaan dan tantangan dalam meluncurkan produk AI, akuntansi pertanggungjawaban itu dapat diterapkan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu kita harus mengidentifikasi pusat-pusat pertanggungjawaban dengan menentukan unit-unit dalam organisasi yang bertanggung jawab atas aspek-aspek tertentu seperti pengembangan produk, sumber daya manusia, dan pemasaran. Nah, yang kedua itu kita harus melakukan penetapan anggaran dan standar kinerja. Tetapkan anggaran biaya dan standar kinerja ini untuk setiap pusat pertanggungjawaban yang mencakup target-target spesifik terkait budaya perusahaan dan peluncuran produk. Kemudian kita bisa melakukan pengumpulan dan pelaporan data. Kita melakukan pengumpulan data kinerja aktual dari setiap pusat pertanggungjawaban dan bandingkan dengan anggaran atau standar yang telah ditetapkan. Kemudian ada analisis varian, yaitu analisis perbedaan antara kinerja aktual dan yang dianggarkan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Kemudian ada tindakan korektif. Berdasarkan analisis varian, lakukan tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang terdeteksi, seperti meningkatkan pelatihan karyawan atau menyesuaikan strategi peluncuran produk. Nah, dengan melakukan akuntansi pertanggungjawaban ini, manajemen dapat memperoleh wawasan yang lebih jelas mengenai area yang memerlukan perhatian khusus, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini. Kemudian contoh kasus PT Indofood Sukses Makmur. Nah, PT Indofood selama periode 2017 sampai 2018 menunjukkan bahwa perusahaan ini berhasil meningkatkan hasil penjualan setiap tahun. Meskipun terjadi peningkatan dalam biaya produksi dan operasional, manajemen perusahaan perlu melakukan pengendalian produksi, pengendalian yang ketat untuk memastikan bahwa biaya tidak melebihi pendapat dari penjualan, maka biaya produksi dan biaya operasional pada PT Indofood Sukses Makmur (TBK) membengkak hampir mendekati dengan nilai hasil penjualan setiap tahunnya. Perlu adanya pengendalian dari manajemen yang berperan dalam kegiatan perusahaan, harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambilnya. Salah satu fungsi manajemen produksi adalah mengupaya terciptanya sistem produksi yang baik untuk keberhasilan perusahaan dengan cara melakukan pengendalian pengendalian produksi pada perusahaan selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat penjualan dan berimbas pada hasil penjualan usaha. Nah, untuk menyelesaikan contoh kasus ini, penyelesaian pada kasus Indofood ini harus menerapkan sistem biaya untuk mengelola pengeluaran dengan lebih efisien. Pengendaliannya yang meliputi yang pertama, budgeting yang menyusun anggaran yang cermat untuk memprediksi pengendalian biaya, monitoring, pemantauan terus-menerus terhadap pengeluaran untuk mengidentifikasi penyimpanan dari anggaran yang telah ditetapkan, kemudian evaluasi kinerja. Nah, menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian biaya dan mengambil langkah perbaikan jika diperlukan. Kemudian dampak dari pengendalian biaya.
mengenai pengendalian biaya yang efektif berpengaruh langsung terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan menekankan biaya produksi, Indofood dapat meningkatkan margin keuntungan meskipun terjadi peningkatan dalam harga jual produk akibat inflasi atau kenaikan harga bahan baku. Kemudian ada studi kasus Samsung Electronics Co. Ltd, yaitu Komisi Persaingan dan Konsumen Australia Kamis 4 bulan 7 2019 mengungkap perwakilan Samsung Electronics Co. Ltd Australia. Lembaga ini menuduh Samsung menyesatkan konsumen dengan mempromosikan smartphone Galaxy sebagai produk tanah air. Dalam iklan yang digugat terlihat produk ponsel pintar Samsung Galaxy digunakan air di kolam dan di laut, atau ACC mengatakan produsen smartphone terbesar di dunia itu belum melakukan pengujian yang cukup untuk mengetahui efek sebenarnya dari pemaparan air tawar atau air asin pada ponselnya. Untuk menyelesaikan studi kasus ini, pendekatan akuntansi penganggaran modal dapat digunakan untuk menganalisis dampak finansial dan dari penyelesaian kasus hukum yang dihadapi Samsung. Dalam hal ini, perusahaan harus merencanakan anggaran untuk menutupi potensi denda, biaya litigasi, dan kompensasi kepada konsumen. Teknik seperti Net Fresh View atau NFF dan Internet Return of Return atau IRR dapat membantu mengidentifikasi apakah biaya untuk menyelesaikan kasus ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan manfaat jangka panjang dan perbaikan citra dan penghindaran kerugian. Lebih lanjut, pendekatan ini juga membantu merencanakan alokasi sumber daya untuk pemulihan dan pencegahan masalah serupa di masa depan. Studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia pada Oktober 2017, kantor cabang Semarang Berikcen Sudarto mencatat kerugian sebesar 1,015 miliar. Selain itu, target pinjaman tidak tercapai dengan selisih 70 miliar dari rencana kinerja dan anggaran. Dalam penyelesaian studi kasus tersebut, akuntansi pengambilan keputusan dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi keuangan dan membuat strategi yang berbasis data. Dengan tahap beberapa berikut, yang pertama itu analisis kinerja berdasarkan KPI. KPI terkait kinerja keuangan. KPI di sini pemegang saham, yaitu tingkat kepatuhan, peningkatan keuntungan, dan pengawasan. KPI nasabah yaitu KPI kepuasan nasabah dan keluhan layanan. Langkah selanjutnya yaitu penggunaan metode OMAX, Objective Metrics, untuk menilai forma aktual seperti memonitor tren kerugian, analisis angka kerugian per bulan untuk mengidentifikasi pola dan faktor penyebab. Yang kedua itu mengevaluasi target pinjaman. Mengevaluasi target pinjaman di sini menghitung resiko pencapaian pinjaman per bulan dibandingkan target. Langkah terakhir yaitu optimasi biaya operasional dengan analisis cost benefit analysis dengan evaluasi efisiensi. Yang pertama itu evaluasi efisiensi. Evaluasi efisiensi ini identifikasi biaya-biaya tidak langsung atau berlebih yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target keuangan. Langkah selanjutnya itu peningkatan alokasi sumber daya. Peningkatan alokasi sumber daya yaitu memprioritaskan anggaran untuk inisiatif peningkatan kredit dan program pelatihan karyawan untuk efisiensi pelayanan. Studi kasus PT Alibaba pada tahun 2020, Alibaba menghadapi tekanan regulasi yang meningkat dari pemerintah Cina yang memuncak dengan penyelidikan anti monopoli terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan ini dianggap gagal dalam mengantisipasi dan memproses perubahan kebijakan politik dan ekonomi yang dipaksakan oleh pemerintah.
yang berfokus pada pengawasan lebih ketat terhadap raksasa teknologi. Dalam penyelesaian studi kasus tersebut, masalah yang dihadapi oleh Alibaba dapat dilakukan melalui penerapan akuntansi pengakumulasian dan pengendalian biaya. Dengan akuntansi pengakumulasian biaya, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mencatat semua biaya langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat mengetahui biaya yang diperlukan dengan tepat dan mengurangi pemerosotan. Selanjutnya, melalui pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini, Alibaba dapat menetapkan anggaran yang ketat dan memonitor biaya operasional secara real time untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan efisiensi operasional. Selain itu, penting untuk menyelenggarakan pengelolaan biaya dengan strategi bisnis perusahaan, baik jangka pendek, misalnya dengan pemangkasan biaya, maupun jangka panjang, yaitu dengan pengurangan resiko terkait perusahaan regulasi. Nah, dengan cara ini, Alibaba dapat bertahan dalam kondisi penuh tantangan dan menjaga kelangsungan operasional meskipun menghadapi ketidakpastian politik regulasi. Baiklah, selanjutnya itu kasus terkait PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telkom selaku induk perusahaan yang di dalam laporan auditnya berisi laporan keuangan masing-masing anak perusahaannya. Salah satu anak perusahaan yang laporan keuangannya dimasukkan adalah PT Telekomunikasi Seluler. Audit Telkom dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari dan rekannya, yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dengan sengaja memberikan interpretasi yang salah terhadap PT Telkom, PT Telkomsel, dan Audit Statis Sekuritas dan Exchanger Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Selanjutnya itu penyelesaian masalah terkait studi kasus PT Telekomunikasi Indonesia. Penyelesaian kasus ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah audit internal. Yang pertama itu lakukan investigasi untuk mengumpulkan dokumen relevan dan memastikan kepatuhan terhadap UUD Nomor 5 Tahun 1999, standar akuntansi lokal, serta standar internasional seperti PCAOB dan SEC. Evaluasi ulang audit dilakukan oleh tim independen melibatkan pakar hukum dan akuntansi. Jika ditemukan pelanggaran, rekomendasikan perbaikan seperti penggantian audit eksternal, meningkatkan kebijakan audit, dan memberikan pelatihan terkait standar internasional. Selanjutnya itu transparansi harus dijaga dengan melaporkan kepada regulator seperti OJK dan KPPU, serta berkolaborasi dengan SEC jika diperlukan. Untuk pencegahan jangka panjang, terapkan sistem pengendalian internal berbasis resiko, audit rutin, dan tingkatkan tata kelola perusahaan agar transparansi dan akuntabilitas terjamin. Baiklah, selanjutnya itu terkait studi kasus Bridgeport Releun atau BP-PLC yang telah membayar lebih dari 28 miliar dolar untuk mengganti rugi tumpahan minyak di Teluk Meksiko, berupaya mendapatkan kembali uangnya senilai 75 juta dolar. Perusahaan minyak asal Inggris tersebut berusaha meyakinkan pengendalian Texas bahwa mungkin ada kesempatan yang memberikan akses perusahaan minyak tersebut kepada kebijakan asuransi terhadap Transocean Ltd dalam kasus Deepwater Horizon. Selanjutnya itu penyelesaian masalah terkait studi kasus perusahaan Bridgeport Releun atau BP-PLC, yaitu kasus
tumpahan minyak Deepwater Horizon menggunakan pendekatan akuntansi pertanggungjawaban, melibatkan identifikasi dan pengalokasian biaya terkait dengan kerugian yang harus dibayar BP. Dalam hal ini, perusahaan harus mencatat biaya kompensasi kepada korban, denda pemerintahan, serta biaya pembersihan dan pemulihan lingkungan. Akuntansi ini bertujuan untuk mengalokasikan biaya secara akurat, memastikan transparansi dalam laporan keuangan, dan menilai tanggung jawab BP dalam hal kebijakan yang ditimbulkan dari insiden tersebut, termasuk klaim asuransi dan potensi kewajiban hukum jangka panjang. Adapun kasus selanjutnya yaitu kasus penipuan akuntansi di PT Jiwasraya tahun 2008. Nah, salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang terkait dengan asuransi di Indonesia ialah PT Asuransi Jiwasraya. Nah, kasus ini dimulai bahwa PT Asuransi Jiwasraya menyatakan tidak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar pada Oktober 2018. Pada September 2019, PT Asuransi Jiwasraya menjadi sorotan publik. Pasalnya, bisnis asuransi tersebut mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas tercatat negatif 23,9 triliun, sehingga PT Asuransi Jiwasraya membutuhkan 32,89 triliun untuk dapat memulihkan keuangannya. Penyelesaian dari kasus tersebut yaitu di mana seorang auditor itu mempunyai kode etik, tetapi pada kasus tersebut itu melanggar kode etik. Nah, prinsip perilaku profesional mengharuskan akuntan untuk berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat menghancurkan reputasi akuntan, serta berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Berdasarkan persyaratan tersebut dalam hal ini, akuntan Jiwasraya telah melanggar prinsip ini karena telah melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan. Hal tersebut merupakan tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi akuntan, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat umum kepada profesi akuntan karena telah membuat laporan keuangan yang menyesatkan. Selanjutnya kasus penipuan akuntansi di FPX Trading Ltd tahun 2018. Nah, kasus ini melibatkan auditor FTX yang dituduh oleh SECAS karena kelalaian dalam mendeteksi penipuan terkait perusahaan tersebut. Auditor tersebut akhirnya menyelesaikan kasus ini dengan membayar denda tanpa mengakui kesalahan. Kasus ini menyoroti pentingnya peran auditor dalam menjaga transparansi keuangan dan mendeteksi potensi penipuan. Adapun penyelesaian dari kasus tersebut yaitu untuk menyelesaikan kasus seperti yang terjadi di FTX, pendekatan akuntan audit internal itu dapat melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, menilai risiko. Nah, auditor internal perlu menilai risiko penipuan atau kelalaian dalam sistem keuangan perusahaan. Yang kedua, pengujian kepatuhan. Nah, melakukan pengujian terhadap sistem kontrol internal untuk memastikan keputusan terhadap regulasi. Yang ketiga, peningkatan kontrol internal, memperbaiki sistem kontrol internal untuk mencegah penipuan atau kesalahan serupa di masa depan. Dan yang keempat, pelaporan dan transparansi. Memastikan adanya pelaporan yang transparan mengenai hasil audit dan langkah perbaikan yang diambil. Nah, pendekatan ini dapat membantu mencegah kesalahan serupa dan meningkatkan integritas laporan keuangan perusahaan.